Selamat datang dan bergabung kembali di ibadah Jam Doa KMKS Minggu 26 September 2021 dengan tema Ketika Malas dan Sulit Berdoa. Saat ini saya ada tantangan untuk kita semua yang join di Zoom ini. Tantangannya, coba kita semua yang ada di sini menahan nafas selama 30 detik. Nanti akan saya kasih aba-aba untuk memulai bahkan mengakhirinya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai tantangannya, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman sudah bisa menghembuskan nafasnya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada dua orang yang beruntung. Saya mau bertanya kepada Yesi. Halo Yesi. Halo Yesi. Halo Riz. Ya, gimana kabarnya Yes? Baik. Oke. Bersyukur untuk kondisi Yesi. Yang ingin saya tanyakan, Yes, apa yang kamu rasakan ketika tadi menahan nafas? Yang dirasakan gimana lah ya kalau nggak nahan nafas? agak susah gitu. Ya, tentu kita juga yang tadi melakukan challenge atau tantangan mungkin merasakan hal yang sama seperti yang Yesi rasakan. Dan saya ingin mau bertanya kepada satu orang lagi yang beruntung, kepada Kak Jessica. Halo Kak Jess. Halo. Saya ingin bertanya Kak, pernah nggak Kak, Kakak merasa malas dan sulit berdoa? Pernah. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Kakak merasa malas dan sulit berdoa? Kecewa sama Tuhan sih. Jadinya malas. Ya. Terima kasih Kak untuk keterbukaannya. Teman-teman, setiap kita tentu tahu bahwa berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Dan bayangkan jika kita tidak bernafas beberapa menit saja, pasti kita akan merasa sesak. Dan bahkan jika kita tidak bernafas selama beberapa menit, bahkan beberapa jam, mungkin kita akan mati. Begitu juga dengan doa. Ketika kita tidak berdoa, kita akan mengalami kematian rohani. Dan jika kita sudah mengalami kematian rohani, apa yang akan terjadi? Dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana kita harus bertindak ketika sedang sulit dalam berdoa? Dan seberapa pentingkah doa itu di dalam kehidupan kita? Pertanyaan-pertanyaan ini akan sama-sama kita bahas dan renungkan di jam doa kita malam ini dengan pembawa renungan Kak Grace Tobing. Kepada Kak Grace Tobing, selamat datang dan selamat melayani Kak. Saat ini mari kembali ambil sikap ternyamanmu di hadapan Tuhan. Mari tinggalkan segala beban dan kekhawatiran kita dan datanglah kepadanya. Berdoalah.
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Dalam doa, Allah Bapa pemilik kehidupan kami, Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, bersyukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, bahkan sepanjang satu hari ini Tuhan masih menolong kami, bahkan Tuhan juga yang masih memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul bersama untuk beribadah ya Bapa. Di sini ada kami ya Bapa, ada pelayan Tuhan yang telah Tuhan pilih, ya Tuhan yang memampukan kami ya Tuhan dalam mengerjakan pelayanan ini, biarlah Tuhan yang hadir di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Bahkan ya Tuhan, kiranya juga Tuhan yang memberkati jaringan kami, alat-alat yang kami pakai, bahkan cuaca juga Tuhan, agar kiranya semuanya berkenan sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang masih belum bergabung, kiranya Tuhan yang mengetuk hati dan pikiran mereka ya Bapa, agar kiranya mau untuk bergabung kembali di ibadah jam doa ini. Semuanya kami serahkan ibadah jam doa kami ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Mengucap syukur adalah hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyadari bahwa semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa kerjakan saat ini, tak terlepas dari cinta kasih serta kebaikan Tuhan. Dan oleh sebab itu, sudah selayaknya lah kita datang dan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 9 ayat 2-3, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Saat ini mari kembali ambil sikap terbaik di hadapan Tuhan. Mari bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Bersyukurlah. Mari bersyukur untuk studi, pekerjaan, dan keluarga yang masih Tuhan percayakan dapat kita miliki hingga saat ini. Bersyukurlah.
Bersyukur untuk teknologi yang Tuhan izinkan ada saat ini, sehingga dapat mendorong dan kita masih bisa beribadah walaupun di tengah pandemi. Bersyukurlah. Bersyukur untuk pembina kita, Pak Paulus, Pak Randi, dan Bulang Stefanus yang masih mau memberi diri dalam memperhatikan pelayanan kita di KMKS. Bersyukur untuk koordinasi K33 yang masih mau memberi diri dan masih Tuhan izinkan mengerjakan pelayanan di KMKS. Bersyukurlah. Amin. Mazmur 72 ayat 12 sampai 14. Sebab ia akan melepaskan orang tindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan darah mereka mahal di matanya. Mazmur ini adalah doa Salomo selaku Raja Israel agar masa pemerintahannya ditandai keadilan, kebenaran, damai sejahtera, pembinasaan kejahatan, dan pembebasan orang yang tertindas dari kemiskinan. Berdoa dan memberikan puji-pujian merupakan hal yang tidak dapat lepas dalam penyembahan yang dilakukan oleh manusia. Doa merupakan suatu sarana yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah. Sedangkan pujian merupakan bentuk ucapan syukur yang dapat manusia berikan kepada Allah atas kemegahan dan kasih-Nya kepada kita. Sudah sepatutnya lah kita menyembah Allah yang penuh kasih. Mari kembali ambil sikap terbaik di hadapan Tuhan. Mari secara pribadi menyembah Allah yang penuh kasih, menolong dan memperhatikan orang yang lemah, orang yang tertindas. Mari menyembah Allah yang setia. Betapa dahsyatnya Allah yang tak dapat terselami oleh pikiran kita manusia, Allah pencipta langit dan bumi. Marilah sembah Tuhan Allah kita. Berdoalah. Bersyukur untuk doa-doa yang sudah kita naikkan. Saat ini, untuk menyatakan syukur dan penyembahan kita lebih dalam lagi, kita bernyanyi dari lagu kita yang pertama. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya.
dan bermazmur bagi nama Tuhan Yang Maha Tinggi. Dan di akhir lagu, saya mengundang Kak Jessica untuk membawa doa syukur dan penyembahan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan Yang Maha Tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan Yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa dan Raja kami yang bertahta di dalam kerajaan surga tinggi, Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan masih izinkan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan masih berikan. Ketika pagi tadi Tuhan, kami boleh bangun dari tidur kami boleh melakukan aktivitas kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian masih Tuhan sediakan bagi kami sepanjang satu hari ini ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur kepadamu untuk orang-orang yang boleh kami kasihi, untuk orang tua, saudara-saudari, bahkan keluarga besar kami yang saat ini jauh daripada kami. Ketika pun Tuhan boleh izinkan mereka boleh ada sampai saat ini pun Tuhan, itu semua hanya karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan bagi mereka ya Bapak. Bapak, kami juga bersyukur kepadamu untuk setiap hal yang boleh kami kerjakan sepanjang satu minggu ini. Untuk studi, layanan, terima kasih untuk pertolonganmu kepada kami. Ketika pun pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mengerjakan pelayanan kami. Kami boleh beribadah melalui aplikasi, bahkan teknologi yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, dan kami pun saat ini mau menyembah Engkau ya Allah, menyembah Engkau sebab Engkau adalah Tuhan yang layak disembah, sebab Engkau adalah Allah pencipta kami, Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Dan ketika Engkau menciptakan kami, Engkau tidak membiarkan kami hidup sendiri, tetapi Engkau Tuhan memelihara kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sungguhnya ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, ingin kami mengucap syukur Tuhan, tapi inilah yang menjadi doa, ucapan syukur dan penyembahan kami. Biarlah setiap yang bernafas, setiap ciptaan yang memuji dan menyembah Engkau ya Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kami mengundang Kak Grace untuk membawa renungan dan membuka dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami benar-benar bersyukur kepada Engkau karena kami mengingat siapa kami di dalam Kristus dan mengingat bahwa kami sudah dimerdekakan dari dosa sehingga dengan keberanian di mana saja kami boleh berdiri tatamu yang kudus. Dan dengan keberanian inilah kami mau datang kepada Tuhan dan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan tolonglah membantu kami Tuhan supaya hati kami, pikiran kami benar-benar berfokus kepada apa yang Tuhan
supaya kiranya hati kami semakin dipuaskan oleh Engkau, dan kami makin mencintai kami Engkau dan menyembah Engkau. Tuhan, berbicaralah karena kami mau mendengar, dan kiranya kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku. Untuk itu tuntun kami pada malam hari ini, bahkan tuntun anakmu ini juga, supaya melalui mulut bibir yang keluar, bahkan perkataan yang keluar, itu semua memberkati dan membuat kami semakin mengenal dan mengagumi Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam semuanya, Shalom. Ya, namaku Grace, kayak yang dibuat di undangan, mungkin nggak perlu perkenalan lagi. Suaraku jelas ya? Jelas kakak. Thank you. Ya, jadi sebenarnya waktu Komdokral menghubungi juga jadi pembawa renungan dan dikasih tema yang seperti ini, ketika malas dan sulit berdoa. Sebenarnya waktu itu kondisinya juga aku lagi sulit menikmati doa ya, sulit menikmati firman, hubungan dengan Tuhan. Jadi kayak wow, ini kayak tamparan gitu. Kok tiba-tiba lagi masa kayak gini dikasih tema yang kayak gini juga ini gitu. Tapi waktu itu bilang aku mau berdoa. Dan waktu berdoa aku memang berdoa dan memohon sama Tuhan. Kenapa ya? Kondisiku lagi nggak baik nih gitu. Tapi dikasih tema yang lagi kayak gitu gitu. Jadi kayak bilang sama Tuhan, kenapa sih Tuhan gitu kan, ada yang lain juga gitu, ada teman-teman yang lain yang mungkin lebih bisa menyampaikan firman gitu. Tapi waktu berdoa saat itu Tuhan seperti mengingatkan aku tentang siapa Dia, terkhusus waktu kejadian waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi saat ini aku mau kita sama-sama melihat peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani, walaupun itu peristiwa yang mungkin kita sudah sering dengar, kita sering baca mungkin, karena di kitab Injil itu selalu ada, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di semua itu ada. Jadi mungkin itu juga hal yang sudah biasa kita dengar ya. Tapi waktu aku membaca itu ulang dan merenungkannya, akhirnya aku disadarkan Tuhan, diingatkan bahwa kenapa harus malas berdoa, kenapa harus sulit berdoa gitu. Karena ternyata ada yang nggak beres, dan itu harus diselesaikan gitu. Tapi sebelum ke situ, kita mau sama-sama membaca. Aku ngambil dari Matius, Injil Matius 26, ayat 36 sampai 46 di Taman Getsemani. Karena biasanya kalau jumpa langsung itu bacanya ganti-gantian ya. Jadi biasanya si pembawa renungan nyuruh selanjutnya jemaat gitu. Tapi aku rindu momen itu, jadi kita sama-sama baca gantian. Nanti aku ayat yang genap, semua teman-teman bisa unmute lah ya mikrofonnya supaya aku bisa dengar juga. Bagi yang mau juga sih, tapi aku berharap teman-teman rendah hati yang mau. Ya, kita baca di unmute kok kak. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Aku baca duluan. Gantian. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan
Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Makasih untuk kita membacanya. Jadi ya kayak pegangan tadi, peristiwa di Taman Getsemani ini udah sering kita dengar. Dan kejadian selanjutnya mungkin kita udah tahu juga, bahkan sebelumnya. Karena di kitab Injil itu jelas sekali gitu. Sebelum itu, Yesus melakukan perjamuan malam dengan murid-muridnya, dan setelah itu Yesus ditangkap. Dan ya setelah ditangkap, semua peristiwa Via Dolorosa terjadi, sampai pada akhirnya Yesus disalibkan. Nah, mungkin kita harus melihat dulu ya, kenapa ini terjadi? Kenapa Yesus harus menyerahkan diri? Atau kayak di sini Yesus bilang berdoa, kiranya cawan ini gitu. Kiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku gitu. Cawan apa yang Yesus maksud ya? Kenapa cawan ini berlalu dari dia? Kenapa dia nggak mau? Sampai pada akhirnya di doa yang kedua kali dia bilang, kalau nggak mungkin berlalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi cawan apa yang dimaksud di sini? Mungkin kembali ke mengingat bagaimana peristiwa waktu Allah menciptakan manusia untuk pertama kalinya di dalam Kejadian, waktu hubungan manusia dengan Allah begitu dekat ya. Jadi di Taman Eden, di Kejadian diceritakan bahwa hubungan Allah dengan manusia begitu dekat. Jadi Allah berfirman kepada manusia secara langsung. Jadi waktu dia mengasih perintah, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini, yang kayak gitu. Baru ada lagi Tuhan kasih perintah, jangan memakan satu buah dari pohon yang ada di tengah-tengah itu gitu. Itu perintah langsung disampaikan Tuhan atau Allah kepada manusia waktu itu. Kenapa saat ini Allah nggak bisa berbicara langsung kepada kita? Dan di Kejadian itu dengan jelas juga diceritakan bahwa manusia melanggar perintah yang Tuhan kasih, yaitu memakan buah yang dia larang. Kalau kami sih bilang itu kesalahan yang hilaf ya, hilafnya dia gitu. Cuman makan buahnya. Ternyata dosa yang dilakukan manusia untuk pertama kali, mereka nggak membunuh, tapi mereka cuma memakan buah yang Tuhan larang untuk mereka makan. Dan karena itulah hubungan manusia dengan Allah akhirnya sangat terpisah jauh ya, karena ada dosa. Allah kembali harus kita ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus, bahkan dia Tuhan yang adil. Tapi dia juga maha tahu. Bahkan di Kejadian dia langsung kasih janji bahwa dari keturunan manusia akan ada seorang penolong, penyelamat yang akan meremukkan si ular gitu. Jadi itu adalah Yesus, itu gambaran Yesus karena dia adalah penyelamat kita untuk mengampuni dosa-dosa orang yang percaya kepada dia. Gitu. Jadi enggak ada lagi nih, jadi ada tembok karena dosa yang satu tadi, kesalahan yang kilaf tadi, akhirnya ada tembok yang sangat tinggi lah ya, aku bilangnya itu tembok yang kita nggak akan mungkin bisa memanjatnya. Dan Allah nggak mungkin bisa kita gapai gitu. Ternyata sangat seadil itu Tuhan, sangat sekudus itu dia. Mungkin kalau teman-teman yang belajar cara PIEE, nggak tahu di KMKS masih itu juga, tapi aku ingat sekali dengan perumpamaan kalau belajar EE, dia ceritakan tentang telur. Satu telur yang busuk, misalnya ada nih kalian mau buat kue katanya gitu kan, dan kalian memerlukan 5 telur. Nah misalnya telur 1, 2, 3, dan 4 itu bagus saja, pas di 5 nih, itu rusak, busuk gitu, udah bau. Tapi kalian pikir, cuma satunya. Ada 4 lain yang bagus. Tapi ternyata yang satu ini menghancurkan semua yang 4 tadi gitu.
Jadi itu juga yang terjadi dengan dosa yang pertama kali di Taman Eden. Satu saja kesalahan mereka yang tadi aku bilang hilaf, yang cuma makan buah gitu, itu ternyata menghancurkan hubungan. Jadi dari sini, dari awal kita lihat bahwa ada hubungannya. Mungkin pertama kali ada hubungan Allah juga, waktu mereka mau menciptakan manusia, mereka berbicara, baiklah kita menjadikan manusia yang seturut dan segambar dengan kami, gitu. Dengan kita, gitu mereka. Jadi, ada hubungan, ada komunikasi di sana, lalu Allah dengan manusia sebelum ada dosa, ada juga hubungan, ada juga komunikasi. Ada namanya komunikasi ya, ada yang didengarkan, ada yang mendengar, ada yang melakukan, ada yang gitu. Ada timbal balik di dalam komunikasi itu. Tapi karena dosa semuanya hancur. Dan kalau baca di Perjanjian Lama, teman-teman juga melihat bahwa Allah nggak bisa secara langsung lagi mengasih perintah kepada bangsa Israel di Perjanjian Lama. Kalau Allah datang, mereka akan mati gitu. Makanya di dalam Perjanjian Lama akan ada imam, perantara antara Allah dengan jemaat atau dengan bangsa Israel. Jadi ada nih yang menyampaikan apa yang Allah bilang. Kayak Musa mendengar dari Tuhan dan dia menyampaikan kepada bangsa Israel. Kayak gini yang Tuhan bilang, gini nih gitu. Nah, itu karena dosa ya. Jadi semuanya hancur, hubungan yang manis tadi hancur, udah gitu. Tapi ternyata lagi-lagi kita melihat bahwa Allah adalah kasih. Jadi dia dengan segera membuat janji, tapi walaupun sangat lama menunggunya, akhirnya Yesus lahir. Dan janji yang dia bilang bahwa akan ada penyelamat dan Yesus datang gitu. Dan peristiwa di Taman Getsemani, mungkin ini bukan peristiwa puncaknya dari apa yang Yesus lakukan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tapi di Taman Getsemani, Yesus sebagai manusia dan kealahannya, di sini kita bisa melihat, dia merasakan hatiku sangat sedih. Gitu. Bahkan dibilang dia di ayat 38, seperti mau mati rasanya. Gitu. Kenapa Yesus sampai merasa kalau dia sangat sedih, dia sampai mau mati rasa? Pernah nggak sih teman-teman merasakan mati rasa? Ada yang tahu gimana rasanya mati rasa gitu? Ada nggak yang pernah mengalami itu? Gitu? Ada yang mau menjawab? Kayaknya nggak ada nih yang mau rendah hati ngejawab ya. Nggak ada rasanya, Kak. Apa sih? Nggak ada rasanya, kan mati rasa, Kak. Rasanya yang mati rasa, nggak ada rasanya gitu ya. Benar-benar mungkin Yesus saat itu sedang merasakan kesedihan yang amat sangat. Bahkan kalau baca Lukas, di Lukas 22 ayat 44, di situ dia bilang, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bulunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Keringatnya aja jadi darah nih, gitu. Saking ketakutannya. Gitu. Jadi secara kemanusiaan dia merasakan ketakutan dan di dalam kealahannya dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu dia ditangkap dan dia tahu proses jalan salib itu bagaimana. Mungkin dulu kali ya, sekarang karena kita pandemi nggak pernah merayakan Paskah lagi. Kalau dulu aku ingat itu selalu ada jalan salib. Jadi kalau mungkin itu hanya atau film lihat jalan salib itu hanya film gitu. Tapi apa yang Yesus rasakan dari waktu peristiwa itu mungkin itu ya dari aku lupa judul movie tapi ada namanya ya asli gitu. Waktu Yesus dicambuk, Yesus tahu dia akan mengalami itu. Gitu. Dia itu kalau teman-teman ingat dari salah satu perkataan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkanku? Dia tahu bahwa Allah meninggalkannya karena di Ibrani dikatakan bahwa Yesus yang nggak mengenal dosa tapi dijadikan jadi dosa untuk kita orang-orang yang berdosa. Jadi dia nih mencicipi kayak tadi cawan. Iya ya, apa cawan ini ya gitu. Karena cawan ini adalah cawan murka Allah.
yang harus Yesus minum. Murka Allah akan dosa. Karena dosa yang makan buah itu tadi nih, mereka harus diusir dari Taman Eden. Bahkan sampai hari ini kita merasakan penderitaan dari, kalau baca di Kejadian 3, apa-apa yang akibat dosa, Adam sampai keturunannya sampai hari ini merasakan susahnya cari nafkah, dan Hawa merasakan bagaimana susahnya bersalin. Dan sampai hari ini orang-orang bersalin merasakan hal itu. Entah dia normal atau sesar, aku belum menikmatinya ya. Tapi itu katanya gitu. Dan itu aku udah lihat juga orang-orang yang cerita gitu. Dan itu sampai hari ini dirasakan semua orang gitu. Dan itulah akibat dosa. Semua terjadi dan semua rusak. Semua yang Tuhan ciptakan, hubungan itu rusak gitu. Dan sebegitu bencinya dia dengan dosa ini, karena sudah sangat merusak. Tapi karena dia tahu cawan kemurkanya itu dipuaskan. Suka kali dengan kata-kata ada John Piper di bukunya tentang Desiring God. Dia bilang bahwa murka Allah dipuaskan kepada Yesus di kayu salib. Itu mengapa Yesus bilang, inilah bangsa bertanya, Allahku mengapa kau meninggalkanku. Karena Allah meninggalkannya karena dosa. Gitu. Dia memuaskan semua kemarahannya akan dosa di Yesus. Itu mengapa kita yang percaya diselamatkan. Dan kita nggak punya hutang dosa lagi. Semua hutang dosa kita sudah lunas dibayar Yesus. Sudah lunas dibayar Kristus di kayu salib. Dan Yesus tahu itu waktu di Taman Getsemani, karena dia Allah Maha tahu. Dia tahu bahwa dia akan mengalami kepedihan itu sampai dia berkeringat darah gitu. Tapi apa yang Yesus rasakan, yang lakukan maksudnya, apa yang Yesus lakukan waktu dia udah tahu penderitaan yang akan dialami, kesesakan itu gitu. Dia sampai bilang hatinya sangat sedih, keringatnya aja keringat darah gitu. Dia pergi berdoa. Dia berdoa kepada Bapa. Dan di dalam doa ini sangat menarik. Dia bilang, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia tahu itu nggak akan mungkin lalu. Karena dia tahu juga apa yang terjadi. Karena kayak aku bilang tadi, di Kejadian udah langsung ada Tuhan kasih janji bahwa akan ada seorang penyelamat dari keturunan wanita. Dan dia udah tahu, dan tujuannya lahir ke dunia adalah untuk itu. Dia tahu dia akan mengalami itu. Tapi mengapa dia bilang, sekiranya mungkin berlalu ini gitu dari aku gitu. Dia ada komunikasi dengan Bapa. Sebagai manusia kadang-kadang kayak siapa tadi yang ditanya apa yang membuat sulit berdoa, kecewa dengan Tuhan gitu. Kenapa kita kecewa dengan Tuhan? Mungkin Yesus di sini nggak kecewa ya dengan Tuhan, tapi dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Aku maunya ini berlalu lah. Gitu. Ada hubungan itu, ada komunikasi ya gitu. Tapi waktu aku pun baca ini, kenapa Yesus dengan seperti ini bilang dia memohon itu, maunya berlalu. Padahal dia udah tahu loh, untuk itu dia hadir, untuk itu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tapi kalau baca di cerita-cerita sebelumnya, Yesus ternyata pun mungkin ini ayat yang paling pamungkas ya untuk HPDT ketika pagi-pagi buta itu. Ada yang ingat? Ketika pagi-pagi buta gitu. Dia menyediakan waktu untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Bapa. Dia dengan sengaja menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukannya melayani, pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Nah, dia menyediakan waktunya berdoa dan ada komunikasi. Sama seperti tadi PTD bilang bahwa doa iya nafas kehidupan, tapi lebih dari situ namanya nafas kehidupan ya. Kalau berdoa hidup, kalau nggak berdoa ya nggak hidup lah kan. Itu hubungan kita. Kalau kita berdoa dengan Tuhan, hubungan kita akan hidup dengan Dia juga. Karena doa mungkin selama ini kita pikir berdoa minta-minta begitu kan. Tapi berdoa itu adalah hubungan, komunikasi kita dengan Tuhan. Kadangkala kita berdoa, meminta apa yang kita mau menceritakan apa yang sesak di hati kita, apa yang kita pikirkan, menceritakan segala sesuatu yang kita mau ceritakan dengan Tuhan. Sama seperti mungkin teman-teman punya sahabat. Teman-teman cerita ke sahabatnya. Sahabatnya mendengarkan. Kadang-kadang dia juga kasih saran. Kadang-kadang
kalian juga mendengarkan teman kalian ngomong. Begitulah doa dengan Tuhan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Karena tadi sebenarnya udah rusak ya. Karena di Taman Eden tadi dibilang hubungan mereka langsung ketemu nih gitu. Ngobrol-ngobrol gitu. Tapi karena dosa semuanya hancur. Tapi itu yang Yesus lakukan. Supaya hubungan kita dengan Dia kembali lagi dekat. Itulah yang kita lakukan sekarang. Dan percaya. Kita kudus Allah itu. Karena apa? Karena kita memang orang berdosa sekarang, tapi semuanya sudah lunas dibayar Kristus. Sudah lunas, dan waktu Yesus bilang di kayu salib sudah selesai, memang sudah selesai semua dosa-dosa kita di dosa ada tembok yang sangat tinggi yang nggak mungkin kita raih. Lalu waktu Yesus di kayu salib, dia udah menderita, dia disalibkan, mati, bahkan bangkit, tembok itu rubuh, hancur. Udah nggak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Itu mengapa saat ini kita bisa dengan penuh keberanian berdoa kepada Dia. Jadi sangat istimewa ternyata ya kita. Jadi kita nggak perlu lagi nih minta orang untuk berdoa untuk kita. Maksudku itu nggak salah, kita minta orang berdoa. Maksudku seperti di perjanjian lama harus ada lagi orang penyampainya. Gitu. Ada lagi kayak ini bangsa Israel. Mereka bilang dulu ke Musa, baru Musa yang bilang ke Allah. Nggak ada lagi nih perantara, enggak. Kita langsung ke Allah. Kita bisa dengan kapan saja datang ke Dia, gitu. Itu, dan itu yang Yesus itu yang Yesus alami ya, yang di Taman Getsemani, dan akhirnya apa yang kita peroleh sekarang. Hubungan itu lagi dengan Allah, hubungannya. Jadi doa bagiku adalah hubungan. Dan itu yang Yesus lakukan, dia punya hubungan dengan Bapa sebagai dia manusia. Dia berdoa, dia memohon, dia menyedihannya, dan sampai di sini dibilang dia 3 kali. Ini itu sesuatu hal yang sangat penting gitu. Tapi akhirnya di situ Yesus pun kita bisa belajar lagi melihat bagaimana murid Yesus waktu yang dia bawa ketiga orang di sini kan ada dibilang Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, yaitu itu Petrus, Yohanes dan Yakobus ya. Dia cuma membawa mereka bertiga, tapi dia berdua sendiri. Sangat berbeda ya apa yang dilakukan Yesus dengan ketiga muridnya tadi. Ketiga muridnya itu pada sama yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya. Mereka sama-sama di dalam pelayanan mereka gitu. Tapi mereka sampai ngantuk nih katanya kan, mereka tidur. Kecapean katanya mereka. Apa Yesus nggak kecapean juga ya gitu. Padahal mereka melakukan perjalanan yang sama. Tapi karena yang di hatinya dari siapa dia datang, waktu dia mengalami kegelisahan dan kepedihan, mereka tidur aja gitu. Padahal Tuhan bilang berjaga-jagalah dengan aku. Sampai dia bertanya juga, nggak bisa kalian sejam aja pun gitu. Sejam aja pun ku minta, nggak bisa gitu lah mungkin bahasanya ya. Jadi sangat berbeda ternyata apa yang Yesus lakukan dengan ketiga murid ini. Ini gambaran bagi kita juga. Yang mana sih kita gitu. Waktu kita merasa sangat lelah, ya udah tidur aja kan gitu. Tapi Tuhan dengan sangat rindu, dia bilang 1 jam aja pun gitu. Maksudnya nggak kalian berjaga-jaga dengan aku cuma sejam. Dan dia bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan di sini Yesus sudah sangat mengingatkan kita ya, daging lemah. Dan sebagai orang yang sudah percaya sama Tuhan, kita sudah dimereka Roh Kudus, tapi kita juga tahu daging kita ini karena kita lahir dengan dosa ya. Walaupun kita udah percaya dan semua dosa kita sudah lunas, tapi seperti Paulus bilang, badanku ini dosa gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi selalu ada duri dalam dagingnya. Tapi
Apakah dia hanya seperti mengasihani diri? Ya udahlah, udah kayak gini ya. Taunya kasih karunia udah menyelamatkan gitu. Tapi Paulus bilang, enggak. Di Roma dia bilang dengan tegas, waktu jemaat di Roma bilang, bolehkah kita berbuat dosa lagi supaya semakin besar kasih karunia yang kita terima? Dan Paulus bilang, sekali-sekali tidak. Sama dengan sekali lah si Petrus ini sama apakah waktu aku di situ, aku melakukan hal yang sama juga? Aduh capek, aku tidur aku ya, gitu. Kita bisa belajar dari mereka. Mungkin 2 karakter lah ya, aku bilang. Walaupun murid yang dibawa ada 3 orang dan Yesus. Apakah waktu tahu nih, misalnya Yesus sudah minta kita berjaga-jaga, kita lakukan hal itu atau enggak gitu. Dan waktu Yesus, dia punya hubungan dengan Bapa, dia tahu apa yang paling utama. Walaupun dia mau minta, udahlah, bisa dia lari sebenarnya. Dia Allah ya, dia bisa melakukan mujizat. Dia bisa nggak usah disalib. Tapi dia di Filipi dia bilang, dia tunduk kepada Bapa. Bahkan dia sampai mati di kayu salib, saking dia tunduknya. Gitu. Tapi ternyata Yesus tahu dia lakukan itu untuk kita, supaya kita selamat dan merdeka. Lalu, apakah kita waktu udah tahu siapa identitas kita udah diselamatkan, udah dimenangkan, gak ada lagi pengikat antara kita dengan Allah, yaitu dosa nggak ada lagi, karena sudah diampuni dalam Kristus, apakah kita mau bermain-main dengan itu, gitu? Apa sulitnya berdoa waktu dengan keadaan yang kayak gini ya? Mungkin aku berpikir, sulit kali ya bagi Petrus ya, cuman 5 menit aja pun bertanya. Udah ada loh orang yang lagi keringat darah, kok dia nggak nanya kondisi Yesus? Tapi mungkin aku pun kayak gitu. Kenapa berdoa menjadi hal yang sulit? Karena aku nggak merasakan itu hubungan yang erat. Yesus bukan ini pertama kalinya berdoa, tapi sebelum ini dia sudah membangun hubungan dengan Bapa. Udah ada hubungan yang dengan sengaja dia bangun. Lalu kita pun kayak gitu ya. Misalnya nih teman-teman, atau cowok-cowok lah ya, mau PDKT. Kalian sengaja kan ngisi kuota biar bisa chatting dia? Atau kalian sengaja kan kasih pertanyaan-pertanyaan biar bisa mengenal dia lebih dalam? Apakah kita nggak dengan sengaja datang ke Tuhan gitu? Nggak dengan sengaja menyediakan waktu, berdoa, menyediakan waktu yang terbaik untuk punya hubungan dengan Tuhan. Yesus sudah melakukan itu. Makanya waktu kejadian di Taman Getsemani, dia langsung bisa berdoa seperti ini. Dan dia tahu kehendak Bapa. Ya memang dia adalah Allah, dia tahu tujuan dia dilahirkan. Tapi karena hubungan, dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan. Dan nggak ada cara apapun lagi. Mau dikasih kurban nggak bisa ternyata. Harus dengan darah Yesus. Yesus tahu itu. Dan dia karena punya hubungan ya, makanya tahu. Misalnya nih, kalian karena punya hubungan sama seseorang, makanya tahu mungkin dia nggak suka makan udang. Itu hanya ilustrasi yang mungkin nggak make sense juga ke sini, tapi mungkin kita bisa pahami. Karena hubungan, karena sering komunikasi, akhirnya kayak aku pertama kali tinggal di Palembang, aku pikir, aduh, aku punya teman siapa, aku cari teman gimana. Tapi sekarang waktu aku dengan sengaja cari teman, punya hubungan dengan mereka, menyediakan waktu dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, aku jadi kenal dengan temanku. Oh iya, ada temanku yang nggak makan kayak gini, ada temanku yang bisa gini, gitu. Begitu juga dengan Tuhan. Ini udah jelas semua tentang dia tahu kerinduan hati Tuhan apa. Jangan mencari kehendak Tuhan kalau kalian nggak punya hubungan dengan Tuhan. Bapa.
mengapa dia tahu kehendak Bapa, dan apa yang dilakukan Petrus dan kedua murid yang lain itu Yohanes dan Yakobus. Mereka tidur. Kasihan Kak, dan akhirnya di ayat 45 akhirnya Tuhan menyuruh mereka istirahat gitu. Tapi apa yang akhirnya kita pelajari di sini dengan tema kita hari ini, malas dan sulit berdoa ya. Ya kadang-kadang memang itu terjadi ya, kayak aku bilang di awal, aku juga mengalami sulit sekali berdoa waktu itu. Kenapa? Waktu di cross check, karena ada hal yang belum terselesaikan, ada dosa masih gitu. Walaupun ya dosaku sudah diselesaikan Kristus, tapi Tuhan bilang dia adalah Allah yang adil. Kita butuh harus mengakui. Waktu kita percaya sama Tuhan, kita dimateraikan roh. Roh inilah yang terus menuntun kita. Bahkan waktu kita nggak tahu berdoa, roh bisa berdoa untuk kita. Secara jujur aja datang sama Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak ngerti. Aku kecewa loh, kenapa begini? Kenapa begini dan begini? Gitu. Dan dari sini juga melihat ya, penting ternyata buat berdoa pribadi. Walaupun Tuhan ada persekutuan, dan ada doa bersama juga, kelompok. Dan dia ada persekutuan dengan murid-muridnya ya. Setelah yang kejadian Taman Getsemani ini, mereka ada perjamuan malam. Tapi Yesus pergi ke taman dan mengajak 3 muridnya, dan dia berdoa. Dan ada doa secara pribadi. Yesus berdoa secara pribadi. Jadi apa yang mau kita ambil juga? Kita secara pribadi berdoa juga sama Tuhan. Punya hubungan. Ada juga di sini doa kelompok ya, maksudnya doa seperti sekarang yang kita lakukan, doa bersama, doa persekutuan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan juga gitu. Iya, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita udah malas dan sulit berdoa? Kadang kalau udah malas udah nggak tahu memang apa jawabannya ya. Memang harus menggerakkan diri sendiri dengan sengaja. Kadang-kadang dengan sengaja aja berdoa, sengaja aja mengingat siapa Tuhan. Yesus yang udah menyelamatkan kita. Sebenarnya Yesus bisa memilih untuk tidak menyelamatkan kita. Allah bisa memilih untuk tidak menebus kita, bisa. Dia bisa, dia Allah ya, dia menciptakan segala sesuatu. Kalau kata kasarnya kita nggak penting kali sebenarnya. Ada ciptaan yang lain gitu, yang memuliakan dia. Aku terberkati juga mau tiba-tiba ingat lagu Hillsong, kalau kalian tahu ada lagunya So Will I. Karena segala sesuatu yang Tuhan ciptakan akan memuji dia. Tapi di lagu itu dia bilang, kalau segala sesuatu yang diciptakan memuji Tuhan, aku juga mau memuliakan Tuhan. Karena aku pun yang diciptakan gitu. Jadi memang ada, Tuhan pun nggak nembus kita bisa. Karena sebenarnya tujuan kita diciptakan untuk memuliakan dia kan. Tapi semua hancur karena dosa. Sebenarnya dibuang pun kita ciptakan baru bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi Tuhan tetap memilih kita dan mengasihi kita gitu. Kok kita sombong kali ya? Jadi aku berulang kali selalu bilang ke diri, kok aku sombong kali ya? Siapa kali ya aku gitu? Tuhan itu atau kalau mungkin kita nggak bisa menikmati waktu berdoa secara pribadi kayak gini, misalnya di kamar hening, coba lihat ciptaannya, melihat awan. Kalau nggak ada awan, coba ingat teman-teman tahu nggak pohon pisang itu cuma sekali menghasilkannya, dan kalau dia udah berbuah itu harus ditebang supaya anaknya yang lain numbuh gitu. Itu unik ya, maksudnya kenapa Tuhan memikirkan pohon pisang ini hanya sekali aja menghasilkan, setelah itu udah buah gitu. Atau serangga, tahu nggak sih sebenarnya berapa ya, dibilang ada 228 otot di serangga yang sangat kecil. Kenapa Tuhan harus dengan detail seperti itu menciptakan itu ya? Gitu. Atau kita, kenapa kita harus otak kita? Sebenarnya itu sangat kecil, tapi dari otak ini
terjadi perintah ke semuanya begini, lakukan ini, lakukan begini gitu. Itu Allah sangat hebat ya, dan dia sangat kreatif. Jadi nggak ada sebenarnya apa-apanya kita gitu. Coba merenungkan itu waktu nggak bisa menikmati Tuhan, menikmati firman-Nya, atau merenungkan apa yang kalian atau merenungkan yang ini ya, Yesus sampai mati di kayu salib untuk kita, supaya kita berharga, karena kita sangat berharga di mata gitu. Dan jujur terbuka dengan Tuhan, karena Roh yang akan mengajari kita, Roh yang akan menuntun kita bagaimana berdoa. Itu dikatakan di firman juga. Dan dengan kalau aku kadang-kadang juga ada di dalam doa, ada melakukan yang namanya listening prayer. Jadi berdoa hening, nggak usah minta apa-apa, nggak usah memikirkan apa-apa dulu. Sulit kali hidupku ya, misalnya gitu. Nggak, coba tenang aja dulu, tenang diam, hanya mengingat siapa Tuhan aja, mengingat apa yang Dia lakukan bagi kita. Itu suatu pekerjaan yang bagiku selalu membangkitkanku dari kejatuhan. Dan ingat siapa Allah. Dia Allah yang kudus. Lagi-lagi ingat, dengan satu dosa yang kubilang tadi hilap aja, hancur. Gitu. Maksudnya, dia usir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dan nggak ada yang bisa dibandingkan. Tapi dia Allah yang adil juga kan. Itu mengapa itu terjadi. Allah juga Maha tahu. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa untuk pertama sekali, mereka sembunyi, tapi Allah tahu. Gitu. Allah yang mencari mereka. Itu menarik sekali. Mereka Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, tapi siapa yang pertama sekali mencari mereka? Tetap Allah. Sebenarnya Allah sangat menanti kita datang sama Dia gitu. Dan Allah itu Allah yang kekal gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat ilustrasi gitu kan, Allah sedang menunggu kita datang dan Dia tetap di tempat yang sama menanti kita. Adakah hal yang lebih memuaskan di dunia ini selain Dia? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan bagi kita waktu kita sangat sulit menikmati atau sulit berdoa dan menceritakan tentang Allah. Mungkin kayak mana ya kakak ini, lagi sulit lo berdoa, lagi malas lo berdoa, kayak mana menceritakan tentang Allah. Mungkin gitu ya. Tapi Paulus pernah bercerita bahwa waktu dia menceritakan tentang Injil, itu memberikan dia kekuatan. Karena Injil adalah kemahakuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Jadi, kalau kalian sedang lesu, lunglai, ceritakan tentang kemuliaannya. Ceritakan tentang Injil. Karena itu akan kasih kita kekuatan. Karena itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah kekuatan kita yang orang-orang percaya. Gitu. Jangan cuma-cuma menceritakan tentang Allah, walaupun mungkin saat itu kalian tidak bisa menikmati kita, tidak bisa menikmati doa, sulit bisa berdoa, tapi waktu kita cerita ke orang, ya secara nggak sadar kita juga menceritakan ke diri kita sendiri. Oh iya ya, kok aku lupa ya Allahku kayak gini. Waktu kita cerita Injil mungkin sama orang, iya ya, dia sampai mati Yesus ya untuk menyelamatkan dosa, untuk menyelamatkanku, untuk menebus dosa-dosaku gitu. Jadi kiranya peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani mengingatkan kita kembali bagaimana Yesus dengan sangat sedih hatinya dan seperti mau mati rasa katanya tadi, tapi dia tetap taat dan tunduk melakukan kehendak Bapa dan dia tetap tahu apa yang menjadi kehendak Bapa bagi dia. Kiranya pun kita tetap bersemangat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kita, karena kita tahu kita diciptakan untuk apa ya. Dan kalau kita belum tahu, datanglah kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Gitu. Lagi-lagi memang kayak tadi dibilang nafas kehidupan. Satu hari aja kalian nggak berdoa, berarti kalian sedang tidak hidup. Di Kejadian, aku jadi ingat yang waktu di Kejadian Yesus waktu Allah maksudnya kasih perintah jangan memakan buah itu, nanti kamu akan mati. Matinya itu, mati mereka secara rohani. Mungkin kita bisa mengingat ya pengalaman kita waktu kita belum sungguh-sungguh percaya,
bagaimana gelapnya kegelapan itu, apakah kita mau kembali ke situ lagi setelah kita mengenal kebenaran, setelah kita hidup di dalam terang gitu. Walaupun mungkin Tuhan nggak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, dia akan dia lebih dahulu mencari kita. Tapi memang hubungan terjadi karena ada kesengajaan dari dua belah pihak ya. Kalau misalnya seseorang mau mengenaliku, kalau aku nggak jawab chatnya, nggak ada hubungan apa-apa. Gitu. Walaupun Tuhan menunggu kita, tapi kalau kita nggak datang, nggak ada hubungan apa-apa. Jadi kalau kita menyadari pemberian Yesus di kayu salib atau identitas kita di dalam Dia, bahwa kita adalah anak-anak yang sudah dimerdekakan, tidakkah itu lebih dari cukup? Akhirnya aku mengerti mengapa Paulus bilang bahwa cukuplah kasih karunia. Karena benar, cuman itu gitu. Maksudnya itu dia sudah melihat bahwa itu sangat berharga. Kalau kita hidup di dalam dosa, maksudnya sebelum kita mengenal dia, mungkin kita sangat hancur ya gitu, binasa ya. Tapi kita akhirnya nyadar kita orang-orang yang sangat dikasihi. Tidakkah kita mau lebih mengenal yang mengasihi kita dibandingkan dunia yang mengabaikan gitu. Kiranya firman ini bisa menolong kita kembali. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sekali kepadamu karena Engkau mengingatkan siapa kami di dalam Kristus, bahwa benar, semua dosa-dosa kami sudah lunas Engkau bayar di kayu salib, sehingga hal inilah yang memerdekakan kami, sehingga kami boleh datang saja kepada Engkau kapan saja dan di mana saja. Kiranya kami boleh mensyukuri berkat yang Kau beri itu, dan boleh mengerjakannya. Seperti Paulus berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Bukan berarti kami mengerjakan sesuatu supaya kami diselamatkan. Tapi karena kami tahu kami sudah diselamatkan, dan kami mau terus mengerjakannya, karena kami merindukan Engkau. Dan kiranya hati yang merindukan akan Engkau yang terus Engkau curahkan kepada kami. Supaya waktu kami malas, waktu kami sulit berdoa, kami dengan segera datang kepada Tuhan. Karena kami mengingat siapa Engkau. Karena kami mengingat bahwa Engkau sudah menebus kami, dan bahwa kasih-Mu itu teramat besar dan cukup bagi kami. Kiranya hal inilah yang terus boleh memuaskan hati kami Tuhan. Sehingga waktu masa-masa atau kejadian-kejadian yang ada di dunia ini membuat kami mungkin bersedih, kecewa. Tapi waktu kami datang kepadamu, mengingat siapa Engkau, kami dipuaskan. Dahaga kami dipenuhi. Karena Engkau yang menciptakan kami. Engkau sangat mengerti dan tahu. Untuk itu Tuhan, terima kasih karena Engkau dengan sangat sabar dan setia menuntun kami untuk terus boleh semakin menyembah dan mengenal Engkau. Kiranya firman ini terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kapan saja kami merasa malas, kapan saja kami merasa sulit berdoa, kami langsung segera mau datang, mengakui mungkin apa yang membuat kami malas, mengakui apa yang membuat kami sulit, dan kami mau dipuaskan terus di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan sangat bersyukur di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersyukur untuk renungan yang boleh kita dengarkan, kiranya firman Tuhan dapat kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita, seperti firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebelum kita menaikkan doa permohonan kita bernyanyi dari lagu nomor 2.
Hadirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saat ini, mari kembali ambil sikap ternyamanmu di hadapan Tuhan. Mari bersyukur untuk kelompok kecil yang boleh kelompok dalam minggu ini. Ada kelompok kecil Mercy Zevania, Info Kafit, Vania Griselda, Genisa, dan Pipa Krista. Bersyukur untuk setiap orang yang sudah diinjili. Ada Erik, Pinta, dan Juni Yanto. Mari doakan agar mereka boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin rindu untuk dibina di kelompok kecil. Berdoalah. Bersyukur untuk setiap elemen yang sampai saat ini selalu taat dan setia di dalam doa-doanya. Berdoa untuk setiap elemen yang saat ini sedang malas, bahkan sulit untuk berdoa. Doakan agar setiap elemen boleh kembali taat dan semangat di dalam doa-doanya. Doakan juga agar boleh semakin mengerti dan menyadari arti doa.
Berdoa untuk setiap elemen agar boleh semakin terbeban di dalam mendoakan sesama dan sekitar. Doakan juga untuk setiap orang yang sedang berjuang di dalam doa-doanya, agar Tuhan yang menolong dan kiranya boleh semakin bertumbuh dan menikmati di dalam doa-doanya. Berdoa untuk setiap warga Kampung Susuk agar kiranya boleh tetap mentaati protokol kesehatan dimanapun berada, dan doakan juga setiap mereka di dalam pekerjaan agar Tuhan yang menolong dan melindungi. Berdoa untuk orang tua atau bapak dari Seven Giawa yang saat ini sedang dalam proses pemulihan. Doakan agar Tuhan pulihkan dan memberkati setiap obat yang dikonsumsi. Berdoa untuk serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang saat ini masih terus terjadi dan mengakibatkan korban jiwa. Doakan agar kiranya hal tersebut dapat segera diatasi dan pemerintah semakin berhikmat dan tegas dalam menanganinya. Doakan juga untuk setiap aparat negara, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang berada di sekitar daerah serangan, agar kiranya Tuhan tolong dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Berdoa untuk kebaktian KMKS minggu depan dengan tema perpuluhan. Mari doakan untuk setiap persiapan yang dilakukan dan doakan juga agar ibadah dapat berjalan dengan baik. Setiap elemen boleh rindu untuk mengikutinya. Untuk sermon yang akan dilakukan setelah jam doa, mari doakan agar boleh berjalan dengan baik dan setiap elemen boleh rindu untuk mengikutinya. Doakan juga agar setiap koordinasi boleh berhikmat dalam menanggapi setiap saran dan masukan. Berdoalah.
Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, pemilik kehidupan kami, Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan, untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga kami masih bisa menyampaikan doa-doa permohonan kami. Kiranya Bapa, Tuhan yang mau mendengarkan doa kami, ya Tuhan, bahkan kiranya Tuhan yang berkenan mengabulkannya indah pada waktu Tuhan, karena Tuhan biarlah doa-doa kami juga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tibalah kita di akhir ibadah jam doa kita pada malam ini. Kami kembali mengundang kakak, abang, dan teman-teman untuk boleh bergabung di jam doa kita 2 minggu ke depan dengan waktu yang sama dengan pelayan yang berbeda. Kami juga mengundang kita semua untuk bergabung pada kebaktian KMKS Minggu 3 Oktober 2021. Jangan lupa untuk bergabung ya teman-teman. Oke. Ya, dan jangan lupa juga setelah jam doa ini, kita akan mengadakan sermon. Harapannya kita boleh bersama-sama memperhatikan sermon kita. Merasa malas dan sulit berdoa memang hal yang pernah dirasakan oleh manusia. Apalagi jika dipadukan dengan kondisi pribadi yang sangat sulit, kondisi lemah, lelah kacau balau, dan mungkin banyak lagi. Namun, mari kita melihat Yesus Tuhan kita di tengah-tengah penderitaan yang akan dihadapinya. Sungguh sangat berat, sampai ia berkeringat darah. Segitu punya doa itu. Demikian juga kita manusia diciptakan Tuhan. Mari datanglah kepadanya. Mazmur 26 ayat 41, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sampaikan segala doa kamu kepadanya, karena Yesus adalah kawan yang sejati, yang menolong kita saat kita lemah, susah, bahkan kacau balau, karena Yesus kawan yang setia. Untuk menaikkan komitmen kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari lagu yang terakhir. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa di dalam doa padanya. Dan di akhir lagu, saya mengundang Kak Grace untuk ibadah dalam doa. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya.
Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah kawan kami yang sejati, sahabat kami di dalam segala kesukaran. Kami bersyukur sekali karena Yesus di dalam kemanusiaan, di dalam waktu Dia manusia merasakan seperti apa yang kami rasakan juga, tahu apa kelemahan, mengerti kepedihan hati. Dan kami bersyukur sekali Engkau mengerti apa yang kami rasakan di dalam kemanusiaan kami yang sangat lemah ini. Tetapi kami melihat di dalam kelemahan-Mu, Engkau datang dan berserah kepada Bapa di dalam doa kepadanya. Tuhan, kiranya kami mau selalu datang kepadamu, tunduk dan mau taat, berdoa kapan saja Tuhan. Karena identitas kami di dalam Engkau yang membuat kami boleh berdoa kepadamu kapan saja dan kemana saja pun, tidak dibatasi waktu, tempat, situasi. Bahkan sebenarnya situasi tidak menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Tapi kadangkala di dalam kesedihan, di dalam kepedihan, di dalam kekacauan, di dalam kondisi yang baik-baik sekalipun kadang kami melupakan Engkau. Kami membutuhkan Tuhan juga untuk membuat kami terus mengingat Engkau. Mengingat kami manusia yang sangat lemah dan kami membutuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang Engkau alami dan apa yang Engkau perbuat dan Injil menjadi berita yang agung, berita yang paling mulia bagi kami, berita yang paling indah, yang akhirnya boleh terus memuaskan kami. Waktu kami boleh mengingat apa yang Engkau perbuat untuk pengampunan dosa kami, itu yang terus boleh memuaskan kami, yang mengubah identitas kami, yang awalnya adalah hamba dosa, dan sekarang adalah terang. Kiranya ini boleh memuaskan kami Tuhan. Dan kiranya firman ini tidak hanya kami dengarkan atau kami pikirkan bersama-sama, tapi kiranya kami pun boleh merenungkannya dari hari ke hari. Dan kami terus diingatkan, dan akhirnya kami menjadi orang yang selalu bersuka cita karena Injil yang sungguh memuaskan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur sekali untuk jam doa hari ini, dan ya, jam doa ini sudah selesai. Tapi kami mau perbuatan-Mu, kasih-Mu tidak akan pernah selesai bagi kami, yang terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jam doa ini, dan kiranya Engkau memberkati juga setiap kami dimanapun, pekerjaan, kuliah, bahkan hal-hal yang sedang kami gumulkan. Saat ini kami yang sedang sulit juga berdoa, sulit menikmati waktu teduh bersama dengan Tuhan. Bahkan kami malas karena kami tidak ada gairah lagi untuk bersekutu dengan Tuhan atau bersekutu dengan teman-teman seiman. Tolonglah Tuhan, memberikan gairah kepada kami. Karena tidak ada yang bisa, hanya Engkau. Karena Engkau Allah yang sanggup mengubah hati manusia. Lakukanlah supaya hati kami benar-benar puas kepada Engkau saja. Di dalam Kristus kami mau berdoa dan menyerahkan diri kami kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih.
kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Amin. Grace. Selamat hari Minggu, Grace. Siapa itu? Oh, Pak Pak Paulus. Paulus. Selamat hari Minggu, Grace Tobing. Grace Tobing ya terpaksa ya. Banyak kali nama Grace di KMKS ini. Iya, Ada Pak. Grace Manguso. Selamat Minggu, sayang. Makasih pelayanannya. Kak, iya. Ya, terima kasih Kak Grace. Terima kasih Pak. Seperti mungkin ngobrol jam 2 pelayan dulu ya? 2 pelayan ya? Iya, Bang. Oke, biar ya untuk abang kakak dan teman-teman yang lain jangan keluar dulu. Kita akan mengadakan sermon seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi. Dan selagi menunggu Komdopral dan para pelayan untuk doa pelayan, bolehlah diajak satu kelompoknya atau PKK-nya atau AKK-nya, bahkan satu komisinya, bolehlah diajak untuk ikut sermon kita. Terima kasih.